Yuk, jumpa lagi di podcast kampus Kisah Alumni Inspiratif Universitas Surabaya. Saya Beni Lianto, salam multikultur. Nah, kali ini pada edisi kedua ini kita mengundang lagi seorang narasumber dari alumni Universitas Surabaya, alumnus Farmasi Universitas Surabaya tahun 1994. Beliau bernama G. Rekta Gesson. Beliau saat ini adalah Direktur Utama PT Agro Mitra Alimentare. Ya, nanti lebih lengkapnya biar nanti Pak Rekta yang akan menjelaskan. Setahu saya juga Pak Rekta ini adalah tokoh kesehatan di Indonesia. Ya, karena ketika COVID-19 beliau sangat memberikan peran yang sangat besar. Ini salah satu alumni yang memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak Rekta. Selamat sore. Salam multikultur Pak. Salam multikultur. Ya. Nah, Pak Rekta, tadi mungkin bisa lebih dijelaskan apa aktivitas saat ini selain Direktur Utama di PT AMA, juga mungkin ada kegiatan atau bisnis-bisnis yang lain yang diguliti oleh Pak Rekta. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Beni. Jadi sekarang ini saya menjadi komisaris sekaligus Direktur Utamanya PT Agro Mitra Alimentare. Ya. Yang memproduksi suplemen kesehatan probiotik Pro IM1 ya. Ya. Seperti yang kita lihat ini ya. pada display ini. Ya, ya. Ada beberapa. Ini produk yang sangat fenomenal ini kelihatannya. Betul. Ya. Terutama waktu pandemi tadi ya. Waktu pandemi ya. Banyak dikenal dan memang bermanfaat gitu untuk mencegah dan memulihkan infeksi COVID-19. Jadi kegiatan saya terkait dengan Pro M1 ini membuat penelitian Pak Beni. Uji klinik atau uji in vitro, uji in vivo. Dan saya juga menempuh studi S2 lagi. Oh, kuliah lagi sekarang? Ya, wah, karena banyak melakukan penelitian, ya. ternyata ilmu saya itu masih sedikit gitu. Oh, iya, jadi iya, saya iya. merasa perlu untuk menempuh studi S2 lagi untuk meningkatkan kompetensi. Ya, harapannya nanti bisa berkontribusi pada pengembangan produk gitu ya. Iya. Tentu Ya, produk. Ini luar biasa, ini keren para alumni ya. Jadi lulus kuliah S1 jangan pernah berhenti belajar, ya. Betul. Kan? Jangan pernah berhenti belajar. Bahkan Pak Rekta untuk memperdalam dan mendukung pekerjaannya sekarang mengambil kuliah lagi S2 Pak ya. Betul, farmasi klinis. Ya. Oke, sekarang sedang jalan. Sedang jalan semester kedua Pak. Semester kedua, luar biasa ya, luar biasa. Nah, sekarang kita mulai dari awal dulu Pak Rekta. Tadi perkenalan sedikit, nanti bisa ditambah lagi. Mungkin bisa diinformasikan Pak Rekta dulu SMA-nya dari mana Pak? Dulu asalnya dari mana? Kemudian SMA-nya di mana? Dan bagaimana kok bisa memilih Ubaya? Dan sampai di Fakultas Farmasi Ubaya? Baik, saya tuh kelahiran di Alaska Pak Beni. Alaska? Ya, Kalimantan maksudnya. Iya, Kalimantan ya. Tepatnya Sampit ya. Oh iya. Kalimantan Tengah. Saya lahir di sana sampai SMP. Tahun 1985 lulus SMP, melanjutkan SMA-nya di Malang. Di SMA Kolese Santo Yusuf atau Santo Yusuf, lebih populer Huain gitu. SMA Malang ya. Ya. Oke. Karena di Sampit SMA-nya mutunya terbatas lah. Jadi papa merasa perlu menyekolahkan saya melanjutkan ke jenjang SMA di Malang gitu. Kebetulan ya. SMP Katolik Yosudarso tempat saya belajar di Sampit itu punya kerjasama dengan SMA Katolik Santo Yusuf Malang begitu. Nah, kemudian sampai tahun 85 sampai 88 lulus. Lalu kuliahnya saya melanjutkan ke farmasi Universitas Surabaya. Nah, itu gimana kok bisa memilih Ubaya? Pertama, pertimbangan saya
saya juga nggak tahu apa saya ini mau ngapain, mau jadi profesional di bidang apa gitu ya, nggak ngerti. Saya hanya melihat nilai saya di semester pertama kelas 3 itu yang terbaik nilainya kimia, Pak Beni. Jadi A1 mata pelajaran pilihannya itu kan matematika, biologi, fisika, kimia, bahasa Inggris gitu ya. Nilai saya waktu itu 9 semua kecuali kimianya 10, Pak Beni. Oh, sempurna ya. Sempurna. Jadi memang kimia itu mata pelajaran favorit saya gitu ya. Lalu saya memilih apakah teknik kimia atau farmasi gitu. Tapi setelah saya pelajari kalau farmasi itu kimianya luas gitu ya. Mulai dari kimia industri sampai kimia untuk kesehatan gitu. Untuk kesehatan. Jadi akhirnya saya milih farmasi. Lalu kenapa memilih Ubaya? Karena saya tahu Ubaya itu universitas yang sudah mapan gitu ya. Dan farmasi, fakultas farmasi itu fakultas yang pertama malah berdiri ya di Universitas Surabaya. Nah itulah pertimbangan saya menjatuhkan pilihannya pada Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Dulu kalau boleh tahu Pak Rekta, ketika memutuskan untuk memilih satu prodi itu diputuskan sendiri saja atau ada arahan dari orang tua atau bagaimana Pak? Kok bisa memilih farmasi? Orang tua saya khususnya papa ya tidak banyak memberikan bimbingan. Papa itu bekerja, tapi satu yang saya hargai dari papa, anak-anak tidak mungkin saya warisi harta karena tidak punya. Papa hanya bekerja karyawan swasta, pabrik kayu di Sampit ya. Tapi papa pasti kasih ilmu. Nah, dengan ilmu itu sampai kapanpun kamu bisa hidup. Karena dengan ilmu itu kamu bisa menerapkan ilmu, membantu orang itu bisa mendatangkan rezeki. Tapi kalau diwarisin harta, bisa jadi karena ilmunya kurang, salah kelola, justru malah bisa habis begitu. Nah, jadi tidak ada bimbingan sama sekali dari papa. Jadi tidak ada arahan dari orang tua tidak ya? Ada. Jadi milih sendiri? Pertimbangannya itu ada nilai yang terbaik semester pertama kelas 3 SMA. Nah, itu yang menjadi dasar saya untuk memilih fakultas. Nah, Pak Rekta ketika sudah memilih Fakultas Farmasi Ubaya kan kuliah di Fakultas Farmasi. Mungkin selama kuliah di Ubaya ini mungkin apa Pak yang didapatkan sehingga juga memberikan pengaruh terhadap Pak Rekta saat ini ketika sudah menjadi seorang wirausahawan sukses? Banyak sekali bekal yang saya peroleh gitu ya waktu kuliah di Farmasi Ubaya. Yang pasti pertama ilmu dan teknik gitu ya. Itu sebagai hard skill gitu ya Pak Beni. Seperti yang kita tahu di Farmasi Ubaya ini kuliah di kelas atau teori itu hanya sedikit gitu, lebih banyak porsinya praktek. Gitu. Nah jadi kalau praktek itu dengan praktek teori juga tadi sebagai basic kita tuh jadinya ingat gitu sampai kapanpun lengket ya. Apalagi prakteknya Pak Beni selalu memakai metode ilmiah gitu. Jadi dalam praktek itu sebelum praktek kita ke perpustakaan dulu gitu ya. Dengan latar belakang masalah yang kita punya ini soalnya gitu ya. Apa yang mau nanti dipraktekkan di laboratorium itu. Kita mencari daftar pustaka, referensi. Dari pustaka itu lalu kita membuat rumusan masalah gitu. Nah, kemudian merancang metode penelitiannya, dasarnya tadi referensi dari pustaka mana, kemudian menyusun instrumennya apa yang digunakan, kemudian menyusun SOP-nya, prosedurnya, misalnya penetapan kadar, sampai ada hasil pun dievaluasi begitu. Nah, jadi kita terbiasa begitu bekerja dengan metode ilmiah. Nah, inilah yang membuat dalam bekerja sehari-hari pun dalam kehidupan sehari-hari juga kita terbiasa dengan cara berpikir sesuai metode ilmiah itu. Disebut dengan scientific thinking ya. Iya. Jadi terbiasa sejak kuliah ya, Pak. Betul. Nah, itu secara akademis. Kalau secara Pak, pendidikan karakter apakah juga terasa ketika kuliah? Ya, seperti yang
menjadi slogan dari Ubaya ya. Ya, lebih Ubaya bukan hanya utamakan mendidik pendidikan karakter. hard skill, tapi juga lebih mengutamakan pendidikan karakter, life skill atau soft skill ya. Itu juga saya dapatkan Pak Beni. Jadi dengan di samping kuliah ya, kuliah di kelas, praktek di laboratorium, saya juga belajar berorganisasi. Dulu menjadi anggota Senat, nggak tahu sekarang namanya apa ya. Senat BPM, ikut di kepanitiaan dan juga menjadi asisten dosen Pak Beni. Nah, dulu waktu angkatan saya 88 ya, untuk menjadi aktivis, menjadi anggota Senat, BPM atau menjadi anggota kepanitiaan, menjadi asisten dosen itu ada latihan namanya LKMM. Latihan LKMM. Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa. Ya. Nah, di situ kita dibekali dengan soft skill gitu ya. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana caranya membuat struktur organisasi, banyak lagi soft skill. Sangat bermanfaat ya Pak LKMM. Betul. Jadi ternyata Pak Rekta ini satu angkatan LKMM dengan saya ya. Nah, menariknya itu Pak Rekta, saya dapat informasi Pak Rekta juga mendapat jodoh di LKMM ini. Ya. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, gimana jadi cerita, di samping Pak? Mendapatkan soft skill tadi, bagaimana berkomunikasi yang efektif ya. Kemudian membangun teamwork, leadership, bagaimana disiplin memanage waktu, bagaimana membuat problem solving, bagaimana kita bisa fleksibel ya supaya kita punya adaptabilitas ya, etika bekerja dan berkreativitas. Saya dapat bonus gitu Pak Beni. Jadi mantan pacar saya tuh saya dapatkan di LKMM ya. Sampai sekarang ya. Mahasiswi dari fakultas mana Pak? Dari Fakultas Ekonomi. Ya. Oh ya, jadi memang lintas fakultas ya Pak ya. Lintas fakultas. Jadi kenalannya waktu LKMM itu. Ya. Jadi, sebenarnya di farmasi itu lebih banyak mahasiswinya daripada mahasiswanya. Oh iya, kenapa kok enggak dapat di farmasi Pak? Kalau nggak ada LKMM mungkin dapatnya sesama farmasi juga. Iya. Oke. Nah, menarik sekali ya para mahasiswa. Jadi Pak Rekta ini selain tekun di dalam bidang akademis, ternyata juga menjadi seorang aktivis organisasi kemahasiswaan. Kalau dulu Senat, sekarang BEM Pak. Oh iya. Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau BPM dulu? Sekarang BPM juga tetap BPM rasanya sekarang ini baik. ya. Badan sekarang BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya. Nah, selain aktif di kegiatan organisasi kemahasiswaan, juga menjadi asisten dosen. Betul. Jadi ini lengkap ya. Jadi kuliahnya lancar, jadi aktivis, juga menjadi asisten dosen. Itu kan berarti mesti ngatur waktunya itu gimana Pak? Jadi ternyata kalau mahasiswa itu punya waktu luang yang banyak, cenderungnya tambah malas Pak Beni. Gitu ya. Jadi saya mengisi waktu itu untuk menghindari kecenderungan itu. Ya. Berorganisasi aktif, menjadi asisten dosen, tapi tidak meninggalkan juga kewajiban kuliah. Iya. Jadi akhirnya kan hasilnya, outcome-nya hard skill dapat ya, ilmu pengetahuan. Betul. Dan teknik, tapi juga soft skill-nya, life skill-nya tadi juga dapat. Betul. Jadi hard skill dan soft skill-nya dapat seimbang. Betul. Nah, luar biasa. Nah, Pak Rekta setelah menempuh pendidikan di Ubaya, setelah itu gimana Pak karier profesinya? Apakah bergerak di bidang dunia farmasika atau kepada bidang-bidang yang lain? Mungkin bisa diceritakan ini perjalanan menarik. Karirnya. Ini pertanyaan yang menarik Pak Beni, dan saya juga merasa aneh begitu ya. Jadi waktu saya kuliah S1 ya farmasi itu, saya itu juga menjadi sales ya. Oh, sejak kuliah sudah bekerja? Iya.
Wah, Jadi luar biasa. saudara-saudara atau teman di Sampit itu Ya. atau sekitarnya punya penggergajian kayu. Oh, iya. Kayu yang warnanya putih biasanya dibikin mebel Betul. oleh Likna atau Arindah ya, kayu ramin. Nah, Kayu mereka ramin. umumnya mengerjakan kayu itu dan kayu itu ada di Kalimantan Tengah gitu. Iya. Jadi karena mereka tidak tahu Surabaya, tidak tahu Jakarta, titip saya gitu memasarkannya ke pabrik-pabrik mebel di Surabaya seperti Arinda, Iya. Jakarta, Likna. Nah, itu keterusan setelah saya Mulai semester berapa itu, Pak? Sudah mulai semester kuliah sambil bekerja. 5 sepertinya. Semester 5 ya, Pak? Begitu, ya. Jadi sambil kuliah, sambil aktivis organisasi, sambil asisten dosen juga bekerja. Iya. Luar biasa. Nah, ini yang tentu sangat mempengaruhi keberhasilan Iya. Bapak sampai saat sekarang ya. Berproses terus Iya. ya. Terus gimana Pak? Lanjut. Jadi setelah saya lulus, dinyatakan lulus ujian skripsi, saat itu juga Prof. Aji yang waktu itu pembantu dekan 1 ya, saya manggilnya Pak Aji. Pak Aji. Menawarkan ke saya untuk bergabung. Lulus ini tidak usah kemana-mana, bantu di fakultas saja. Oh, ditawarkan menjadi dosen. Menjadi tim dosen gitu. Waktu itu juga saya tolak karena ini kan saya banyak tanggung jawab kan, produk dari yang dikirim dari penggergajian Kalimantan untuk saya pasarkan di sini begitu ya. Kalau saya berhentikan kasihan gitu. Dan ini hasilnya juga sudah kelihatan nyata, Pak Beni. Iya. Nah, setelah itu Pak Haji suruh saya berpikir lagi sebulan kemudian. Saya tetap jawabannya minta maaf nggak bisa. Nggak bisa bergabung. Iya. Kemudian 2 bulan kemudian ditanya lagi, tetap jawaban saya tidak bisa. Nah, lalu setelah lulus apoteker pun 94 tadi Mbak ini. Profesi apoteker. Jadi setelah S1 kan melanjutkan profesi apoteker 93, lulusnya 94 ya. 94. Oh. Saya pun tidak pernah menekuni profesi, tidak pernah bekerja di bidang sesuai profesi. Oh gitu. Iya, jadi tadi kan trading kayu, kemudian 2012 malah meningkat menjadi eksportir kayu gitu. Malah eksportir ya ke China, ke India, ke Eropa, Australia dan seterusnya. Jadi tambah jauh gitu ya dari profesi. Istri saya mengingatkan, kalau seperti ini kamu ilmu bisa hilang nanti katanya. Kita ini kan punya 2 apotek. Iya. Mbok ya kamu tuh kalau malam sempatkan ke apotek memberikan pelayanan sekaligus menerapkan ilmu supaya nggak hilang gitu. Oh, berarti kan punya apotek, Pak ya? Punya. Oh, berarti kan masih sesuai bidang lah. Ada yang masih tapi sesuai bidang. ini saya belum selesai Pak Benny. Iya, gimana? Ternyata di apotek itu kerjaan yang bagi saya tidak challenge gitu. Jadi di apotek itu sekitar jam 7 sampai jam 9 ya. Saya tidur malah karena pekerjaan yang membosankan kurang menantang. Akhirnya saya bilang sama istri saya tetap kerja di luar aja lah, di lapangan ya. Silakan hire aja teman sejawat apoteker untuk mengelola apotek ini begitu. Kemudian akhirnya terus berkembang ke bidang-bidang yang lain, Pak ya. Ya, jadi kemudian masuk dari eksportir kayu, kemudian masuk ke bisnis tambak udang, Pak Benny. Tambak udang. Ya. Iya. Ini ada boleh berbagi ya tentang ini. Awalnya itu ada petambak senior dari Bima ya, yang sudah berpengalaman 12 tahun budidaya Bima Nusa udang. Tenggara Barat ya, Pak? Di Bima Nusa Tenggara Barat betul. Barat Nusa ya, Tenggara Barat. Nah, waktu itu datang ke pabrik mau beli meja yang table topnya itu one piece gitu, 1,5 meter, 1,75 meter, panjangnya 5 meter, 6 meter. Nah, petambak ini menginformasikan bahwa bisnis tambak udang itu sekarang tidak berisiko karena sudah ditemukan bibit unggul yang nggak rentan dengan penyakit. Katanya. Nah, lalu singkat kata dia mau membebaskan lahan di Cianjur Selatan 100 hektar. Kami ambil separuhan gitu Pak Benny. Di Cianjur? Di Cianjur Selatan. Kemudian waktu pembangunan Cianjur Selatan diajak lagi beli di Sumeneb. Jadi di Cianjur Selatan tadi separuh kan 60 hektar. Iya. Di Sumeneb diajak lagi beli 150 hektar karena pertimbangannya sekarang
banyak yang berminat di bisnis budidaya udang, Budidaya bisnis udang. makanan lah ya. Oh iya. Nah, gajah-gajah pada masuk katanya. Jadi kita harus segera membebaskan bibir pantai. Kalau kita bebaskan sudah bibir pantai, mudah kita membebaskan lahan yang di sebelah dalamnya, seperti jalanan juga Iya, lah. iya, iya. Kalau di pinggir jalan kita kuasai kan, sebelah dalamnya kita mudah untuk kita bebaskan dengan harga yang terjangkau. Nah, lalu 2015 itu Pak Benny. 2016 mulai budidaya yang di Cianjur Selatan, kemudian yang di Sumeneb tadi jadi satu blok ya, 20 kolam. Ternyata pada panen penjarangan pertama umur 60 yang di Cianjur Selatan gagal ternyata. Gagal. Udangnya tinggal separuh Pak Benny. Kenapa itu, Pak? Tinggal separuh kena penyakit. Kena Yang penyakit. di Sumeneb pun baru isi air tes konstruksi, pintu airnya pecah. Bagian yang paling kuat dari kolam tambak itu kan pintu airnya, ada hitungan teknis. Nah, di situ saya mengalami kegagalan besar Pak Benny. Kalau lahannya 1-2 hektar aja kan kita gampang banting setir ke core bisnis lagi kan. Berarti betul bisnis udang ini bisnis yang berisiko. Ya, sudah kita tinggalkan aja. Tapi kalau sudah lahan yang kita bebaskan 210 hektar nggak ada tiket kembali. Iya. Nah, lalu akhirnya pembangunan dibantu adik saya, ya seorang insinyur mesin. Saya belajar budidaya. Nah, disitulah Pak Benny saya menemukan rupanya ilmu yang saya pelajari 23 tahun yang lalu di farmasi itu membantu saya memahami bagaimana dinamika kolam sampai molekuler. Jadi sekarang ilmunya terpakai ini. Ya, itu juga yang Pak Benny tanyakan tadi, apa manfaatnya begitu kan? Iya. Ternyata ilmu yang diajarkan di farmasi itu bukan hafalan gitu. Tapi karena dipraktekkan juga, dan setiap kali membuat praktek itu kita membuat perencanaan ya. Iya. Secara metodenya itu metode ilmiah gitu. Jadi itu yang lengkap. karena dipraktekkan walaupun sudah lama ditinggalkan karena berbagai kegiatan atau bisnis yang lain, ketika balik lagi ke situ masih ada Pak yang melekat. Iya, jadi cepat sekali. Cepat sekali ya. 2016 ya. 2017 karena saya farmasis punya naluri sebagai formulator, saya sudah mendirikan pabrik atau industri mineral dan probiotik untuk tambah udang dengan metode budidaya sendiri. Tentu bekerja sama dengan alma mater Pak Benny. Jadi yang pertama saya ajak kerjasama itu bukan farmasi, Fakultas Teknobiologi Ubaya. Iya. Tahun berapa itu Pak ya? Tahun 2017 ya. 17 ya, sebelum pandemi lah ya. Jadi probiotik yang dipakai itu mikroorganisme lokal yang diisolasi di got pembuangan tambak, kemudian dimurnikan oleh tim dari Biotek Ubaya. Ada Pak Emantoko, ada Pak Ernest, ada Bu Ardia, pimpinannya waktu itu Bu Maria Goretti. Iya. Nah, di situ saya membuat produk probiotik sendiri untuk tambak udang yang merupakan mikroorganisme lokal. Dan itu berhasil, bagus Pak. Berhasil Ya. Sampai sekarang. Betul, sampai sekarang. Iya. Jadi tadi ekspor kayu masih jalan Pak ya? Masih jalan sampai sekarang. Jalan, tapi terus ditambah. Sudah bukan yang utama lagi Pak. Sudah bukan utama sekarang budidaya udang. Nah, mungkin bisa sekarang kita kembali ke produk unggulan ini Pak ya. Kenapa kok bisa sampai ke Pro EM1 ini? Mungkin bisa diceritakan Pak awal muasalnya. Jadi di tambak udang itu Pak Benny, karena saya tidak ngerti, tapi dengan bekal ilmu di farmasi tadi, air itu kan tidak bisa bercerita kualitasnya. Udang pun kalau kita ke kolam, nggak nampak karena udang itu hewan nokturnal, dia nggak suka sinar di bawah dan di air itu keruh ya berwarna karena ada tumbuh plankton tanaman yang nggak kasat mata ya mikroskopik. Nah, jadi gimana air ini supaya kita tahu kualitasnya? Kalau kualitasnya bagus dalam range yang optimal untuk pertumbuhan udang kan mau makan, tumbuh bebas dari penyakit. Jadi saya buat 27 parameter yang tiap hari atau tiap 3 hari, tiap 5 hari diukur, dilaporkan. Parameter fisika, kimia, biologi, mikrobiologi. Wah, ini benar-benar mengelola budidaya udang secara
scientific. Betul, scientific aquaculture ya. Iya. Ini yang mungkin bisa kita banggakan, Pak Benny. Iya. Di situ saya menemukan banyak pola gitu ya, rumus-rumus. Lalu saya membuat metode budidaya sendiri yang menumbuhkan plankton dan probiotik begitu untuk menghindari mikroba yang patogen yang menjadi penyebab penyakit infeksi. Saya menemukan bahwa ternyata di kolam itu ada 2 macam penyakit, Pak Benny. Kalau di awal bersih, probiotiknya banyak, itu juga ada penyakitnya sendiri, penyakit virus white spot ya. Jadi kematian dini dulu tuh belum ada AHPND ya, masih virus white spot. Kemudian di akhir budidaya juga ada masalahnya sendiri, penyakit karena infeksi dari bakteri pembusuk ya namanya. White phases gitu, fibrosis dan virusnya juga sendiri, virus IMNV gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa lingkungan yang sehat itu harus seimbang gitu. Probiotik pun atau mikroorganisme menguntungkan terlalu banyak juga bikin masalah, mendatangkan virus sendiri. Tapi kalau lingkungan itu kotor, terlalu banyak pembusuk, juga menimbulkan kematian akibat penyakit infeksi dari pembusuk itu dan mendatangkan virus sendiri juga gitu ya. Jadi lingkungan yang seimbang, lingkungan yang sehat itu lingkungan yang seimbang, dan ternyata disitulah saya menemukan bahwa probiotik itu memainkan peran yang besar dan penting. Probiotik itu ya. Lalu saya mikir tubuh kita kan juga sebuah ekosistem gitu ya. Jadi dari kolam sekarang balik ke tubuh ya. Betul. Nah, kalau kolam berarti memang menjalankan fungsi ekologis itu ada probiotik, di tubuh kita juga ternyata probiotik ini menjalankan peran fisiologis yang sangat besar dan penting gitu. Lalu saya mengembangkan lagi mulai 2019 probiotik untuk kesehatan ini menggunakan teknologi dari Emro Okinawa Jepang. Gitu. Dan ternyata pemirsa ya, produk ini yang dikembangkan pada tahun 2019 kok ya secara kebetulan Indonesia ini dan dunia ya tahun 2020 itu terlanda pandemi COVID-19, dan ternyata produk ini memiliki kontribusi besar ya di dalam memberikan kesembuhan, penyelamatan bagi para penderita COVID pada saat itu. Nah, ini mungkin bisa diceritain Pak Rekta bagaimana kontribusi Pro-EM ini pada saat pandemi. Baik Pak Benny, Bapak kedokteran modern yang hidup 2.500 tahun yang lalu, berarti 400 tahun sebelum Masehi ya. Waktu itu belum ada mikroskop. Kalau mahasiswa kedokteran mau ditahbiskan menjadi dokter, mengucapkan sumpahnya Hippocrates ini yang diucapkan ya. Jadi Hippocrates sudah meramalkan gitu atau membuat statement bahwa sehat, sakit, dan meninggalnya orang itu tergantung bagaimana komunitas bakteri, jamur, virus yang ada di usus, yang dinamakan mikrobiota usus. Apabila beragam dan seimbang, artinya didominasi oleh jenis yang menguntungkan probiotik, maka orang jadi sehat, gitu ya. Nah, dengan bekal ini, lalu saya elaborasi gitu penelitiannya satu persatu ya, karena penyakit itu kan macam-macam. Tapi menurut Bapak Hippocrates ini semuanya pasti pangkalnya adalah kerusakan mikrobiota usus ini. Ternyata kita teliti satu persatu itu benar Pak Benny ya. Mungkin kecelakaan atau ketabrak aja yang bukan karena kerusakan mikrobiota usus. Nah, lalu karena launchingnya Pro-M1 tadi bertepatan bersamaan dengan merebaknya COVID. Jadi penelitian kita yang pertama, launchingnya kapan Pak waktu itu? Maret 2020. Kok persis ya bersamaan ya? Bersamaan dengan COVID. Jadi kami meneliti bekerja sama dengan Fakultas Teknobiologi Ubaya juga Rumah Sakit Dr. Sutomo waktu itu. Jadi yang di Biotek Ubaya membuktikan bahwa di dalam Pro-M1 itu selain mengandung bakteri baik, dia juga mengandung metabolit aktif. Jadi bakteri itu bisa memproduksi suatu produk yang berguna untuk kita itu adalah produknya itu metabolit ya. Nah, kaitannya dengan virus, metabolit ini adalah sabun Pak Benny.
Istilah teknisnya kan surfaktan. Iya. Waktu pandemi tadi protokol kesehatan yang pertama dan utama itu kan cuci tangan. Cuci tangan. Ya. Karena memang sabun itu memang dapat melisis atau melarutkan dinding virus COVID. Virus COVID itu dindingnya terbuat dari lemak, lipid bilayer. Lemak kalau kena sabun kan larut. Tangan kita kalau kotor berlemak itu kan susah dicuci dengan air, harus pakai sabun dulu, lemaknya larut, baru kotorannya akan terbilas begitu ya. Tapi tidak ada sabun yang aman untuk diminum atau disemprotkan ke hidung ya. Betul. Nah, jadi rupanya dalam sebuah jurnal saya menemukan probiotik itu bisa memproduksi sabun yang dinamakan biosurfaktan gitu. Lalu diteliti dengan biotek Ubaya, ternyata aktivitasnya itu ada dengan berbagai tes ya, emulsifikasi, dengan drop test dan lain-lain. Lalu ketika diujikan dengan uji tantang dengan varian Delta waktu itu, memang betul habis virus itu rusak gitu dinding virusnya. Jadi sempat diuji Pak ya? Diuji ya. Dan menariknya kita selalu mengadakan uji itu 2 platform, satu kuratif, satu preventif. Artinya sel ginjal kera yang diinfeksi dengan virus COVID varian Delta itu kalau ditreatment dengan sabun alami tadi biosurfaktan, dia akan rusak atau inaktif sebesar 99,6%. Tapi kalau jaringan ginjal kera ini yang ditumbuhkan di John Petri kemudian diberi dulu biosurfaktan, kemudian diinfeksikan dengan virus COVID varian Delta, itu perlindungannya 99,8%. Nah ini ya kita membuktikan 2 hal double Pak Beni. Pertama, biosurfaktan memang bisa menghancurkan, membunuh virus komplit dengan tidak menimbulkan resiko mutasi, ya efek samping tubuh juga, dan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Gitu. Jadi bukan dalam arti biaya ya. Kalau orang sakit tentu biayanya besar. Kan sangat besar ya. Biaya kamar rumah sakit, biaya jasa konsultasi dengan dokter, obat, ditambah lagi waktu yang hilang, waktu produktif kan. Nah jadi mengkonsumsi rutin produk ini biosurfaktan itu selalu tersedia di seluruh tubuh kita, itu bisa menjadi pencegahan gitu, preventif penyakit-penyakit infeksi virus. Ini adalah produk Pro M1 yang merupakan hasil karya dari alumni Ubaya, Pak Rekta. Sudah dipatenkan Pak ya? Sudah ya? Sudah. Nah ini setelah pandemi, ya produk ini terus dikembangkan dan dilakukan kerjasama penelitian uji klinis dengan Fakultas Farmasi Ubaya. Nah akhirnya Pak Rekta yang lama meninggalkan bidang profesi farmasi akhirnya kembali ya ke Fakultas Farmasi untuk melakukan joint research dengan Fakultas Farmasi Ubaya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana Pak prosesnya? Baik, Pak Beni. Jadi pengalaman saya bekerja tadi dari awalnya sama sekali di luar bidang profesi yang saya pelajari, akhirnya kembali ke habitat nih Pak Beni. Tapi dengan konsep yang berbeda. Konsep berbeda ya. Modalitas terapi probiotik begitu ya. Harapannya ini bisa melengkapi yang konvensional. Karena yang konvensional itu titik pijaknya adalah dari peradangan, dari gejala klinis. Jadi obat yang dibuat itu obat yang meredakan peradangan sehingga gejala-gejala klinis itu berkurang begitu. Jadi akarnya ini belum disentuh Pak Beni. Jadi harapannya Pro M1 ini bisa melengkapi area yang belum dikerjakan oleh obat atau terapi konvensional. Gitu ya. Jadi gejala berkurang tapi juga akarnya selesai sehingga tidak menimbulkan komplikasi. Belakangan ini saya bekerja sama Pro M1 ini untuk meneliti manfaat-manfaat tadi yang diramalkan oleh Bapak Hippocrates. Kita elaborasi satu persatu bekerja samanya dengan Fakultas Farmasi Ubaya sampai akhirnya saya juga kuliah lagi gitu karena didorong oleh pertama istri saya gitu, dukungan keluarga kan, kedua Prof Aji dan Bu Lisa Aditama mendorong saya untuk kuliah lagi. Ternyata
Asik Pak Benny, seperti dulu kuliah tuh gimana asiknya saya temukan lagi gitu. Dan kuliah S2 ini memberi manfaat nggak Pak untuk pengembangan produk Sangat ProM1 Pak ini? Benny. Jadi Iya. pemahaman saya mengenai penyakit itu ibarat seperti foto gitu ya, Iya. seperti a big picture yang terdiri dari banyak puzzle gitu kan. Puzzle-puzzle saya itu belum lengkap. Nah, waktu kuliah tadi baik dosennya apoteker maupun dokter, saya bisa melengkapin puzzle-puzzle yang masih kurang. Jadi saya punya gambaran yang seutuhnya mengenai penyakit. Lalu lewat penelitian ProM1 ini baik probiotik maupun metabolitnya itu bekerja di mana gitu dari patogenesis penyakit itu. Iya, iya, iya. Jadi semakin jelas ya Pak ya. Iya, Nah, ini sebenarnya dengan pengembangan ini beberapa pendapat teman-teman tuh menyebut Pak Rekta itu semacam boleh diberi gelar Bapak Probiotik Center atau Raja Probiotik Indonesia, ya kan? Dan saya dengar-dengar Pak Rekta ada menggagas untuk mendirikan Probiotik Center. Itu mungkin bisa betul, diceritakan, Benny, Pak. ya. Jadi begitu banyak manfaat probiotik ya untuk baik pencegahan maupun penyelesaian masalah-masalah kesehatan. Dan kelebihannya tidak ada efek samping, tidak ada komplikasi, tidak ada overdosis gitu ya. Ini monitoringnya juga mudah, karena kalau konvensional itu kan target dapat, tapi juga pasti ada organ yang dirusak. Nah itu yang dimonitor supaya dosisnya itu selalu berada dalam rentang yang rentang terapi. Iya. Tidak boleh lebih karena menimbulkan toksisitas. Tidak boleh kurang juga karena tidak ada manfaat begitu ya. Monitoringnya tuh cukup rumit Pak Benny. Belajar farmakokinetik, bagaimana nasib obat di dalam tubuh, absorpsinya bagaimana, distribusinya bagaimana, metabolisme dan eliminasinya ya. Itu sangat sangat rumit begitu ya. Nah dengan terapi dengan probiotik ini, bioterapi dengan probiotik, monitoring itu tidak diperlukan lagi, Pak Benny. Ya, ya. Jadi dengan probiotik itu paling jelek tidak ada manfaat, tapi Iya. tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merugikan. Tapi kan ini potensi kita mendapatkan manfaat, begitu. Ya. Jadi memang orang kalau sudah sakit itu kan biayanya sangat mahal. Maka memang akan lebih bagus kalau kita menggunakan pendekatan yang preventif ya Pak ya. Betul. Preventif sehingga ini akan menjadi suatu terobosan baru dalam sistem sistem kesehatan di negara kita ya. Semoga karya dari alumni Ubaya ini bisa memberikan kontribusi besar ya bagi pengembangan sistem penanganan kesehatan di Indonesia. Oke, Pak Rekta, sekarang kita kembali lagi ke kampus, yaitu kisah alumni inspiratif Universitas Surabaya. Nah, Bapak sudah menjalani proses kehidupan yang luar biasa ya, berprofesi pada berbagai-bagai bidang dan sukses ya dalam mengembangkan banyak perusahaan. Nah, mungkin bisa diberikan semacam tip and trick kepada para alumni, kepada para mahasiswa yang sekarang sedang kuliah, Pak. Kira-kira apa yang harus mereka persiapkan agar mereka juga bisa berhasil di dalam karier mereka? Ya, untuk mahasiswa yang pertama, untuk sukses studi itu yang diperlukan ya tentu harus rajin belajar gitu ya. Harus rajin belajar, ya. Kemudian tekun. Tekun. Artinya kalau gagal jangan cepat give up gitu. Mutung ya, dicoba lagi gitu. Kemudian di samping mengikuti kuliah, praktikum juga ya di laboratorium, sempatkan ikut berorganisasi gitu. Sempatkan juga kalau memenuhi syarat untuk menjadi asisten dosen. Asisten gitu ya. dosen, ya. Dengan berorganisasi dan menjadi asisten dosen tadi, adik-adik mahasiswa akan mendapat soft skill atau life skill yang belum didapat tadi waktu kuliah atau praktek di laboratorium. Gitu. Kalau ini Pak, kuliah sambil bekerja, apa disarankan Pak kira-kira?
Kalau menurut Pak Rekta, jadi saran mereka saya ya. bekerja yang paling baik untuk mahasiswa menjadi asisten dosen, itu prioritas Asisten pertama. dosen yang pertama ya. Iya, jadi kan bekerja sesuai dengan Bidang bidang pelajarannya. yang lagi dipelajari. Oke, Ya. iya, iya. Jadi inline gitu, Iya, bukan iya. yang berbeda. Kemudian Untuk alumni, kalau sambil bekerja tuh biasanya kita jadi tambah rajin gitu. Sebaliknya punya waktu luang yang banyak itu cenderungnya tambah malas. iya. Jadi kalau ada waktu luang sebaiknya dipakai untuk hal yang produktif ya. Betul. Termasuk bekerja mungkin ya. Betul, Pak Benny. Iya. Lalu saya melihat juga bagus sekali Universitas Surabaya. Iya. Sekarang mahasiswa kan ada magang Magang, di dunia betul. usaha, di dunia industri ya. Iya. Supaya mahasiswa memiliki motivasi, ini belajar nanti mau diapakan nih ilmunya. Betul. Apalagi melalui magang itu dia tahu bahwa ilmunya bisa menciptakan produk inovatif Betul. yang dibutuhkan masyarakat atau dunia usaha, dunia industri. Kan itu menghasilkan uang kan. Betul. Gitu kan. Itu Iya. motivasi tambahan juga untuk Iya, mahasiswa iya. ya. Jadi itu yang untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa ya. Kalau untuk alumni Pak yang sedang merintis karier nih Ya. sekarang. Saran saya untuk alumni sebaiknya kita itu menjadi long life learner. Oke. Jadi kita belajar itu tidak ada batas Batas waktu waktu, sampai usia. kita Iya. menutup mata. Ya, sepanjang hayat ya Pak. Sepanjang hayat ya. Iya. Karena kepribadian itu harus terus ditumbuhkan. Iya. Kita bertumbuh dalam kepribadian. Kemudian dengan long life learner ini kita akan meningkatkan skill, dan yang lebih penting kita menjadi fleksibel gitu, menjadi beradaptasi dengan perubahan zaman ya. Iya. Jadi zaman berubah, ilmu juga berubah. Jadi kita harus selalu belajar gitu supaya jangan ketinggalan. Betul. Karena kalau ketinggalan akan dimakan zaman gitu. Pak Benny. Betul. Nah itu. Iya. Kemudian Kalau sarannya untuk kuliah lagi Pak ada? Supaya tetap relevan. Jangan terpaku bekerja, harus sesuai dengan Bidangnya. dengan Bidang kuliahnya. bidang kuliahnya. Ya. Oh, jadi tidak harus ya Pak Tidak ya? harus ya. Contohnya tadi yang saya bagikan, saya belajar farmasi, tapi iya. pertama yang saya kerjain kan trading dan ekspor kayu. Iya. Kemudian ke tambak udang, rupanya di situ sudah mulai bisa menerapkan kompetensi di tambak gitu kan, di budidaya udang. Lalu melalui penggunaan probiotik, peran probiotik di tambak udang ini akhirnya itu yang mendorong saya kembali ke habitat begitu. Iya. Jadi ilmu yang kita pelajari itu cukup mumpuni lah Pak Benny. Kita terbiasa dengan metode berpikir atau bekerja sesuai dengan metode ilmiah. Itu bisa diterapkan, bisa diimplementasikan di segala bidang, segala aspek begitu. Baik, terima kasih Pak Rekta. Jadi luar biasa ya, begitu banyak inspirasi yang sudah diberikan bagi mahasiswa yang sedang kuliah sekarang dan juga bagi para alumni yang sedang merintis karier dalam berbagai-bagai bidang, baik sebagai profesional atau juga mungkin sebagai seorang wirausahawan ya. Semoga inspirasi dari narasumber kita pada edisi ini, yaitu Pak Rekta, bisa menjadi masukan penting dan inspirasi bagi seluruh pendengar, khususnya mahasiswa dan alumni serta masyarakat pada umumnya tentunya. Oke, saya kira sampai di sini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Pak Rekta sudah memenuhi undangan kami podcast kampus. Semoga perjalanan karier Bapak, inspirasi dari Bapak memberi banyak manfaat bagi para pendengar. Ya, para alumni dan mahasiswa. Oke, terima kasih. Sekian dulu podcast kampus kisah alumni inspiratif Universitas Surabaya. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Salam multikultur.